Selamat siang, perkenalkan nama saya Nicholas Franz dan dengan rekan saya juga Domesta Della Verena. Kami dari Robotika Malam. Di sini kami akan menyampaikan materi buku yang berjudul The Eight Habits yang ditulis oleh Stephen Covey. Stephen Covey merasa bahwa sifat manusia yang efektif hasil pemikirannya terdahulu dari buku sebelumnya, The Seven Habits, masih kekurangan akan sesuatu. Covey mengatakan bahwa menjadi manusia yang efektif, baik secara individu maupun organisasi, bukan lagi merupakan pilihan masa kini. Sebaliknya, itu telah menjadi harga yang harus dibayar untuk memasuki permainan kehidupan. Anugerah bawaan kita yang pertama, yaitu kebebasan untuk memilih. Selama setengah abad, terlibat dalam pokok pembicaraan buku ini dalam berbagai konteks yang berbeda di seluruh dunia. Bila Anda bertanya kepada saya pokok pembahasan apa, atau tema apa, atau gagasan apa yang kiranya memiliki dampak terbesar terhadap orang-orang gagasan terbesar, apa yang lebih bergantung begitu mendalam dalam jiwa daripada yang lain. Bila Anda bertanya mengenai satu hal ideal yang paling praktis, paling relevan, paling tepat waktu, apapun lingkungannya, saya akan dengan cepat menjawab tanpa keraguan apapun dan dengan keyakinan mendalam dalam hati dan jiwa saya. Bahkan kita bebas untuk memilih. Selain kehidupan itu sendiri, kemampuan untuk memilih adalah anugerah kita yang paling besar. Kemampuan dan kebebasan ini amat bertolak belakang dengan pola pikir viktimisme, suatu pola pikir yang menganggap diri sebagai korban dan budaya mempersalahkan yang begitu kental dalam masyarakat kita. Pada dasarnya kita ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kita, bukan alam atau pola pengasuhan. Tentu saja gen dan budaya sering amat mempengaruhi tetapi tidak menentukan. Bertahan hidup, berinovasi, dan mengungguli dan memimpin pada saat ini menuntut kita untuk membangun dan meraih lebih dari sekedar efektif. Tuntutan dari kebutuhan masa kini adalah kebesaran. Menarik manfaat sebesar-besarnya dari buku ini, yaitu dengan belajar dengan cara mengajar dan melakukannya. Bila Anda hendak menarik manfaat sebesar-besarnya dari buku ini dan memulai perubahan dan pertumbuhan yang luar biasa dalam kehidupan pribadi dan organisasi Anda, saya menyarankan dua gagasan sederhana kepada Anda. Bila Anda melakukan dua hal ini, saya jamin hasil yang luar biasa. Yang pertama, mengajar orang lain mengenai hal yang Anda pelajari. Yang kedua adalah secara sistematik menerapkan hal-hal yang Anda pelajari. Dengan kata lain, melaksanakan atau melakukan apa yang Anda pelajari. Ajarkan dan bagikan sambil jalan. Hampir semua orang mengakui bahwa Anda belajar paling baik ketika Anda mengajarkannya kepada orang lain. Dan pembelajaran itu diinternalisasikan dalam kehidupan Anda bila Anda menjalaninya ketika mengajar di universitas beberapa tahun yang lalu. Jadi ini adalah kata awal pengantar dari buku The Eight Habits yang ditulis oleh Stephen Covey. Mari kita lanjutkan. Dalam pengantarannya, Covey juga menyebutkan bahwa sifat 8 bukanlah merupakan penambahan terhadap 7 sifat sebelumnya. Sifat 8 ini adalah mengenai, melihat dan menuai kekuatan dimensi ketiga dari 7 sifat sebelumnya untuk memenuhi tantangan ini di masa sekarang. Ada sekurang-kurangnya 4 pendekatan yang dapat Anda ambil dalam menerapkan hal-hal yang Anda pelajari dari buku The Eight Habits ini. Yang pertama adalah membaca saja buku ini sampai akhir, lalu memutuskan. Yang kedua adalah membaca seluruh buku ini, lalu memanfaatkan pemahaman umumnya mengenai buku ini, serta motivasi yang terkumpul sejalan dengannya untuk kembali dan membaca buku ini untuk kedua kalinya, dengan maksud menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cara ini bisa jalan dengan amat baik bagi beberapa pembaca. Yang ketiga, yang saya yakin akan memberi hasil paling besar adalah memakai buku ini. Temukan suaramu dan menginspirasi yang lain untuk menemukan. Kecerdasan spiritual. Kecerdasan keempat adalah kecerdasan spiritual, sebagaimana EQ, SQ juga menjadi arus utama dalam kajian ilmiah maupun diskusi filosofis atau psikologi. Kecerdasan spiritual merupakan pusat dan paling mendasar di antara kecerdasan yang lain karena dia menjadi sumber bimbingan atau pengarahan bagi 3 kecerdasan lainnya. Kecerdasan spiritual mewakili kerinduan kita akan makna dan hubungan dengan yang tak terbatas. Richard Wallman, penulis buku Thinking with Your Soul, mendefinisikan kata spiritual sebagai berikut. Dengan spiritual saya maksudkan kerinduan dan pencarian manusia yang abadi dan sudah ada sejak keberadaan manusia itu sendiri, untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih dapat diandalkan daripada ego kita sendiri. Dengan kata lain, keterhubungan kita dengan jiwa kita, dengan sesama kita, dengan kancah sejarah dan alam, dan hembusan jiwa yang satu adanya, dan dengan misteri kehidupan itu sendiri. Suara itu sendiri didefinisikan sebagai kepentingan pribadi yang unik, unique personal significance. Suara itu merupakan talenta, bakal alamiah dan kekuatan. Kecintaan,
sesuatu yang memberikan tenaga, menghibur, memberikan motivasi, dan menginspirasi kita secara alami, serta kebutuhan dan kesadaran suara hati kecil dalam diri kita memastikan apa yang benar dan mempercepat kita untuk melakukannya. Nurani adalah kesadaran moral kita mengenai apa yang baik dan buruk, dan dorongan untuk menggapai makna dan memberikan sumbangan nyata. Nurani adalah kekuatan Nurani adalah kekuatan yang mengarahkan kita dalam menggapai visi, mendayagunakan disiplin dan gairah hidup. Nurani amat bertentangan dengan kehidupan yang didominasi oleh ego atau kelakuan kita. Apapun yang memperlemah daya nalar Anda juga mengurangi kelembutan dan kepekaan nurani Anda, menggelapkan pemahaman Anda akan Tuhan, dan mengendurkan kegandrungan Anda terhadap hal-hal rohani. Apapun yang membuat tubuh atau jasmani Anda semakin berkuasa terhadap pikiran Anda adalah dosa bagi Anda, betapapun hal itu tampaknya tak berdaya. Sebelumnya maaf jika ada suara motor lewat. Kita sebagai manusia mempunyai kebebasan memilih. Sejarah manusia yang bebas bukanlah ditulis dengan kebetulan, tetapi dengan pilihan. Di sisi lain, kita memiliki 4 jenis-jenis inteligasi atau kemampuan secara alami. Yang pertama adalah mental atau pikiran, tubuh, emosi, dan spiritual. Pada semua manusia yang hebat, kita dapat menemukan manifestasi tertinggi dari keempat jenis inteligasi tersebut, yakni fisik, kemampuan mental, disiplin, kecintaan, dan kesadaran. Isi adalah melihat dengan mata hati apa yang mungkin terhadap orang, proyeksi, penyebab, ataupun permasalahan yang dihadapi perusahaan. Disiplin adalah membayar harga untuk membawa visi menjadi kenyataan. Kecintaan adalah api dan kekuatan yang mempengaruhi serta tenaga yang mempertahankan disiplin untuk meraih visi. Kesadaran adalah perasaan mental dalam diri terhadap apa yang benar dan salah serta tenaga terhadap arti dan kontribusi. Dalam organisasi yang sudah akut keempat kompetensi tersebut telah lumpuh. Dalam hal mental tidak ada visi atau nilai bersama. Dalam hal tubuh terdapat ketidaksesuaian, misalnya persaingan antar departemen ataupun kemunafikan. Dalam hal emosi terdapat ketidakberdayaan, apatisme, bosan, ataupun kemarahan. Dalam hal spiritual, kepercayaan yang ada sudah memudar. Tugas kepemimpinan adalah mengatasi keempat sindroma akut tersebut. Dalam hal mental, harus dilakukan pencarian jalan, pathfinding. Dalam hal tubuh, harus dilakukan penyesuaian, alignment. Dalam hal hati, harus dilakukan pemberdayaan, empowering. Dalam hal spiritual, harus dilakukan pemodelan atau modeling. Proses inilah yang dimaksud dengan menginspirasi yang lain untuk menemukan suaranya. Kata kunci untuk meraih kesemua ini adalah fokus dan eksekusi. Terdapat 17 prinsip dalam hal pemodelan dan pencarian jejak. Suara pengaruh, suara layak percayaan, suara dan kecepatan kepercayaan, serta satu suara. Di sisi lain, dalam hal penyesuaian dan pemberdayaan dibutuhkan suara eksekusi dan suara pemberdayaan. Dan materi selanjutnya juga akan dilanjutkan oleh rekan saya Domesta. Baik, saya akan melanjutkannya. Kebiasaan ke-8 merupakan titik potong tengah antara 3 hal. Kebesaran pribadi, visi, disiplin, kecintaan, dan kesadaran. Kebesaran organisasi, visi, misi, dan nilai. Kebesaran kepemimpinan, pemodelan, pencarian jejak, penyesuaian, dan pemberdayaan. Sementara itu, kehidupan mempunyai makna yang dapat dirangkum sebagai 4L, yaitu life, bertahan hidup, love, mencintai, learn, belajar, dan leave a legacy, meninggalkan warisan. Berbeda dari buku 7 Habits sebelumnya yang rekan-rekan semua pernah membacanya, yang sangat berorientasi pada kepraktisan keseluruhan dari The Habit ini berorientasi pada teori. Bahkan, di bagian appendix buku ini juga ditemukan hasil penelitian Stephen Covey terhadap execution quotient yang dilakukannya, serta sejumlah pembahasan literatur dan teori tentang kepemimpinan. Dunia dikendalikan oleh visi, disiplin, dan gairah. Orang yang memiliki pengaruh mendalam terhadap orang lain, terhadap institusi atau terhadap masyarakat, orang tua yang pengaruhnya melewati batas-batas generasi.